Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan kurikulum dalam pengajaran bahasa yang akan disajikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan Abda Haki Sahana, Yahana Al-Majuda, dan Zulkaidah Nurul Rahmayanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi materi. Pengertian kurikulum. Dalam bahasa Arab, kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan arti manhaj atau kurikulum dalam pendidikan Islam sebagaimana terdapat dalam Qonus At-Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, sejarah perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami sederetan perubahan dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1985, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut memang merupakan akibat logis dari perubahan sistem politik, sistem ekonomi, sosial budaya, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Perubahan kurikulum di Indonesia terbagi dalam 3 kategori, yaitu tahun 1947 sampai tahun 1968 disebut kurikulum rencana pelajaran. Tahun 1975 sampai 1984 disebut dengan rencana pendidikan. Kemudian yang terakhir, tahun 1999 sampai tahun 2013 disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, dimulai dari kurikulum rencana pelajaran atau pada tahun 1947 disebut dengan kurikulum rencana yang memiliki ciri-ciri menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kemudian, pelajaran terurai pada tahun 1952, yaitu terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Selanjutnya, kurikulum. Pada tahun 1964, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968. Perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selanjutnya, kurikulum 1975. Yaitu instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum 2004. Setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Selanjutnya, kurikulum 2006, yaitu Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar atau yang biasa kita sebut dengan KD, kemudian standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Kemudian tujuan bahasa jika dilihat dari tujuan penggunaannya antara lain yang pertama yaitu tujuan praktis. Artinya itu bahasa digunakan untuk komunikasi sehari-hari.
Kemudian ada tujuan artistik, yaitu bahasa digunakan sebagai pemuas rasa estetis. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yaitu bahasa sebagai media atau alat untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah tujuan filologis, yaitu bahasa digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, dan adat istiadat serta perkembangan bahasa. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Kemudian ada juga 3 fungsi utama bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, di mana bahasa itu merupakan kata-kata yang memiliki makna. Setiap kata itu memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep atau objek yang diwakilinya. Melalui bahasa, setiap individu dapat melakukan komunikasi 2 arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa karena penggunaannya sebagai alat untuk berkomunikasi. Dan setiap warga suatu bangsa dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Yang ketiga, bahasa sebagai identitas suatu suku atau bangsa, yang mana setiap suku atau setiap bangsa itu pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga bahasa itu merupakan sebuah identitas yang memiliki keunikan tersendiri. Selain itu, fungsi bahasa yaitu juga sebagai alat berpikir, alat untuk kontrol sosial, sarana untuk menunjukkan ekspresi, sarana untuk memahami diri sendiri dan orang lain, sebagai alat untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan sejarah, dan yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk membangun kecerdasan dan karakter. Kurikulum akan selalu dikembangkan sesuai tuntunan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum bahasa Indonesia, dilandasi 3 pandangan teoritis dalam pengajaran bahasa, yaitu yang pertama adalah pandangan paling tradisional di antara yang lain, yaitu pandangan menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem elemen struktural terkait untuk mengoding makna. Yang kedua adalah fungsional bahasa. Menurut pandangan ini, bahasa adalah sarana untuk ekspresi makna fungsional. Dan yang ketiga yaitu pandangan interaksional. Pandangan ini melihat bahasa sebagai sarana untuk merealisasikan hubungan interpersonal dan untuk kinerja transaksi individu. Materi yang selanjutnya adalah metode-metode pengajaran bahasa. Yang pertama ada direct method. Di dalam direct method ada satu aturan dasar, yaitu tidak ada terjemahan. Di dalam kegiatan belajar mengajar, guru menyampaikan materi dalam bahasa target yang bukan bahasa ibu. Begitu pula dengan siswa. Mereka menggunakan bahasa yang dipelajari selama proses belajar dan mengajar, sehingga secara tidak langsung terbentuk komunikasi dalam bahasa asing di kelas tersebut. Tujuan pengajar yang menggunakan metode ini adalah siswa diharapkan mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dalam bahasa asing yang dipelajari. Lalu yang kedua ada the audiolingual method. Dalam kegiatan belajar mengajar,
Guru memberikan dialog atau percakapan sebagai bahan ajar. Guru hanya menggunakan bahasa yang dipelajari. Ia membacakan dialog lalu meminta para siswa untuk mengulang dialog tersebut. Setiap siswa membaca setiap baris dari dialog secara bergantian. Kemudian, guru memeriksa pelafalan mereka. Untuk kosakata, guru bisa mengajarkan melalui media gambar, tindakan atau action, video, dan lain-lain. Tujuan bagi guru yang menggunakan metode ini adalah diharapkan para siswa mampu untuk menggunakan bahasa yang dipelajari dalam berkomunikasi. Kemudian, yang ketiga ada Community Language Learning. Community Language Learning adalah metode pengajaran di mana seorang guru tidak hanya fokus terhadap kemampuan siswa, tetapi juga bagaimana membangun suasana belajar mengajar yang menyenangkan, membangun hubungan yang baik sehingga siswa memiliki niat belajar yang tinggi. Dalam metode ini, diharapkan siswa mampu menggunakan bahasa target secara komunikatif. Dalam proses belajar, siswa menggunakan dialog untuk percakapan, kemudian percakapan sendiri sesuai tema, dan tentu saja dengan bimbingan guru. Guru membantu siswa untuk mengungkapkan percakapan yang sulit dalam bahasa target dengan memberikan clue. Metode ini juga digunakan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka mengembangkan dialog yang ada. Kemudian yang keempat ada the total cycle response method. Skill yang difokuskan dalam metode ini adalah listening comprehension dan respon dari siswa. Dalam metode ini, guru memberi aba-aba kepada siswa, kemudian siswa melakukan apa yang diarahkan. Tujuannya adalah siswa memahami apa yang disampaikan guru melalui tindakan dan merasa nyaman dalam belajar berkomunikasi bahasa asing. Setelah memahami arahan dari guru melalui tindakan, siswa belajar untuk menulis dan membacakannya. Setelah siswa mengerti, kegiatan belajar mengajar bisa dilanjutkan dalam bentuk permainan. Struktur tata bahasa dan kosakata ditekankan dalam metode ini. Lalu yang terakhir ada the communicative approach. Dalam metode ini, kegiatan belajar mengajar dirancang menjadi kelas yang aktif, di mana siswa tidak hanya mendengarkan apa yang guru berikan, tapi siswa juga merespon, bertanya, membantah, atau memperdebatkan jika tidak setuju dengan penjelasan si guru. Bahasa asing menjadi alat komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar ini. Siswa juga diberikan kesempatan untuk mengekspresikan serta mengembangkan ide dan pendapat mereka. Salah satu tanggung jawab utama guru adalah menciptakan suasana belajar yang komunikatif. Guru bertindak sebagai pembimbing selama kegiatan belajar mengajar. Siswa mempelajari tata bahasa dan kosakata sesuai fungsi serta konteks situasi. Dengan berakhirnya uraian materi dari kami, terima kasih telah menyimak sampai selesai. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.